Halo sahabat COC Learning, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang feature atau fitur yang ada dalam Microsoft Word. Di mana materi ini adalah materi part 5 dari belajar Microsoft Word ya teman-teman. Oke, langsung saja biar lebih simple, lebih singkat. Kita akan buka Microsoft Word-nya. Oke, kalau sudah terbuka, feature atau fitur Microsoft Word ini teman-teman, saya selalu mengatakan itu ada di menu insert, atau sering dibilang ini namanya penyisipan, insert, penyisipan. Nah, insert itu ini dia punya submenu yang di dalamnya ada cover page, ada table, picture, clip art, sampai ke simbol. Nah, di mana semua ini merupakan fitur dalam Microsoft Word. Kecuali satu ini ada tabel, ini sudah kita bahas lebih spesifik pada materi ketiga. Ya. Ini nanti berarti nanti untuk tabelnya kita skip ya teman-teman, karena sudah ada materinya sebelumnya. Nah, di materi fitur ini teman-teman, ya, agar mudah memahaminya, silakan teman-teman ingat bahwa future atau fitur dari Microsoft Word itu ada di menu insert. Jadi jangan cari kemana-mana. Ada di menu insert. Ya, itu pertama, catatan pertama. Catatan kedua, ketika kita sudah memilih feature ini, contoh insert, baru kita pilih contoh salah satu ini ya, future. Gambar contoh, kita kasih misalnya gambar si Raisa ini. Nah, perhatikan, awalnya menunya itu hanya sampai pada menu view ini. Perhatikan teman-teman, pada menu view. Tetapi ketika kita sudah menyisipkan gambar, salah satu fitur, saya klik ya ini gambar si Raisa ini. Maka apa perbedaannya teman-teman? Itu ada menu yang muncul setelah menu view, yaitu menu format. Nah, tentu muncul pertanyaan, fungsinya apa? Nah, ini kata kuncinya. Artinya apa? Untuk memanipulasi gambar ini atau fitur ini, itu melalui menu format ini. Kenapa teman-teman begitu? Coba saya klik di luar ini, perhatikan ini kan saya aktifkan ini ya, perhatikan kursor saya. Kalau saya klik bebas di ruang di lembar kerja kosong seperti ini, maka menu formatnya tadi hilang. Artinya kan kita tidak sedang mengedit apa-apa. Tapi coba saya aktifkan gambarnya, saya klik, maka menu formatnya muncul. Nah, artinya apa? Misalnya contoh, kita mau nge-crop, mau memotong ini gambar, atau kita mau merubah kacil garis, atau bentuknya seperti ini, nah itu berada di menu format. Artinya memanipulasinya, mengeditnya, dan sebagainya. Itu catatan kedua. Saya hapus dulu ya. Selanjutnya juga, ini kita coba pilih chartnya, grafik. Ini. Nah. Selain juga menu, ini ya perhatikan ya. Kalau tadi kan yang muncul setelah menu view itu adalah menu format. Nah, ini saya pilih grafik. Nah, kadang dia juga muncul ada desain, layout, dan format. Artinya apa? Fitur yang barusan saya sisipkan ini untuk mengeditnya, memanipulasinya, merubahnya. Di sini sudah muncul 3 menu. Ada desain, berarti ada mendesainnya, tampilannya, hasilnya, dan formatnya. Nah, artinya kalau mau mengedit daripada grafik ini, nggak usah capek-capek. Silakan teman-teman aktifkan grafiknya. Ini saya sudah klik bebas ya, berarti grafiknya belum aktif, berarti diaktifkan dulu. Saya klik, nah muncul menu desainnya. Kalau saya mau merubah bentuknya seperti ini, nah dia di menu desain. Layoutnya apa?
Misalnya saya mau merubah judulnya dan sebagainya, atau formatnya kita merubah ini, silakan. Itu kata kunci kedua. Ingat ya teman-teman ya, kata kunci pertama, fitur Microsoft Word itu berada di menu Insert. Nih. Dan kemudian kalau sudah disisipkan fiturnya, maka muncul menu format atau menu desain layout setelah menu view. Artinya menu itulah nanti yang akan merubah atau memanipulasi daripada fitur itu. Nah, yang ketiga, kalau ada salah satu dari fitur itu yang sudah disisipkan seperti ini, lalu dia tidak bisa dipindah kemana-mana seperti ini kan, ini saja dipindah kemana-mana ini. Maka silakan teman-teman ke menu format, baru pilih di sini wrap text atau text wrapping, baru pilih entah itu in front of text atau behind text. Saya pilih aja in front, maka ini bisa digeser kemana-mana. Untuk spesifik penjelasannya nanti saya jelaskan. Pokoknya ini dulu kata kunci yang perlu teman-teman pahami dalam pembuatan fitur. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya. Itu ada di menu insert. Kalau sudah dipilih salah satu, maka muncullah menu format atau menu desain layout untuk memanipulasi fitur ini. Kalau fitur ini tidak bisa dipindahkan kemana-mana, maka dia harus di wrap text, baru kita pilih in front of text, artinya dia berada di atas teks. Oke? Nah, itu kata kuncinya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertamanya. Untuk memahami ini, saya ada file bahan praktek gitu. Nah, perhatikan. Di sini saya ada sebuah modul Microsoft Word. Oke. Nah, materi yang saya ajarkan pertama itu insert, coba ya. Ada namanya cover pack. Cover pack itu artinya teman-teman, kalau di makalah namanya berarti lembar pertama dari makalah itu. Artinya covernya, ya. Halaman pertamanya atau halaman luarnya. Nah, contoh misalnya ini saya punya apa nih, materi ini contoh modul, maka saya buatlah cover packnya. Misalnya saya pilih ini. Nah, cover pack ini adalah sudah disediakan oleh Microsoft Word sendiri teman-teman. Maka jangan heran nanti ini setiap versi Microsoft Word-nya berbeda. Ini kan Word ini kan berbeda versinya. Ada yang terakhir itu 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019. Saya pakai 2010. Maka ini nanti cover pack-nya ini berbeda-beda. Semakin tinggi spesifik daripada Microsoft Word, maka ini semakin banyak. Semakin cantik juga tampilannya. Oke. Nah, artinya kalau teman-teman berbeda, misalnya teman-teman pakai 2013, maka ini tampilannya berbeda. Nah, saya pilih salah satu, contoh seperti ini. Maka halaman pertama dari modul saya tadi tampilannya seperti ini. Maka saya tinggal rubah-rubah aja tampilannya. Misalnya contoh, ini saya buat ini modul MS Word, Microsoft Word. Harus saya edit lah sesuai dengan kemauan saya. Maka coba perhatikan teman-teman. Kalau saya inilah dia tampilannya. Ini halaman pertamanya tadi yang cover pack kita sudah buat. Ini halaman kedua dan seterusnya. Oke, jadi pahami teman-teman. Yang kedua ada namanya blank pack. Contoh misalnya di sini kita buat di halaman ketiga ini kan halaman 1, 2, 3 ya teman-teman. Saya buat blank pack. Apa yang terjadi? Artinya ada lembar kerja kosong. Itu maksudnya blank pack. Saya kembalikan teman-teman ya. Perhatikan. Saya besarkan biar lebih paham. Saya ini halaman pertama tadi ya, yang ini di atas. Yang covernya. Ini halaman 2. Contohnya di sini kita masuk kata pengantar contoh setelah ini, maka saya buat di sini blank pack. Maka di sini ada lembar kerja 01. Oke, itu namanya blank pack. Kalau
pack break. Artinya contoh seperti ini. Saya mau di materi 1 ini paragrafnya sampai di sini habis. Kalau saya buat pack break, maka sampai di situ tadi, maka dia akan menjadi 1 lembar kerja, 1 lembar kertas. Artinya kalau ada tulisan setelah itu, maka dia akan membuatnya di halaman selanjutnya. Itu namanya pack break. Artinya ini berhenti halaman ini di sini. Artinya dihitung ini 1 halaman. Kalau ada tulisan setelah itu, maka akan dibuatnya di halaman selanjutnya. Oke, kalau itu mungkin tidak terlalu susah teman-teman. Oke, saya close. Selanjutnya, tabel kita sudah bahas ya. Masuk kita sekarang ke future. Future ini teman-teman artinya adalah gambar yang tersedia di dalam komputer kita. Nah, biasanya ini kalau teman-teman lihat contoh seperti ini. Saya ada surat. Di surat itu kan berarti ada namanya logo. Maka untuk menampilkan logo ini berarti kita melalui menu insert baru future atau gambar. Kita cara menyisipkannya insert future baru kita pilih gambarnya. Contoh seperti ini. Contoh aja ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan dia mengganggu. Surat saya tadi kan sudah rapi-rapi, dia mengganggu. Maka ini agar bisa diatur sesuai kemauan kita, teman-teman klik menu format. Baru text wrap, saya pilih in front of text, maka dia berada di atas teks. Kalau saya pilih dia di bawah teks, behind text, tapi ini udah bisa dipindah. Ini saya kecilkan. Kalau mengecilkannya tinggal arahkan di sudut sebelah kanan ini sampai muncul tanda panah seperti ini, tinggal drag aja, geser. Oke, saya in front of text. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Bisa juga mengatur, sebenarnya mengatur tingginya ini dari sini aja. Nah, ini yang ada tulisan ke atas sama ke bawah ini. Oke, teman-teman. Seperti ini. Nah, yang lain posisi ini tadi kan text wrap ini kan saya hanya mengajari 2 nih. Nah, misalnya di sini ada kalau inline text kan berarti dia berada di 1 baris gitu. Artinya dia tidak mau campur bau dengan teks yang lain. Nah, kalau square seperti ini kira-kira dia punya tempat sendiri. Lalu di sini ada side, silakan teman-teman pelajari. Top of bottom, behind itu belakang, in front, edit wrap point, misalnya gini. Ini jarang digunakan sebenarnya sih. Seperti itu. Dan di sini ada more layout. Ini pokoknya intinya kalau gambar ini yang lebih sering digunakan itu kalau gambar ini bisa dipindahkan, simple aja teman-teman, tinggal pilih in front of text. Oke. Nah, ini tentang gambar ya. Di gambar ini bisa kita manipulasi, misalnya remove background, kita mau menghilangkan backgroundnya. Nah, ini sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke ngedit-ngeditnya, correctionnya, misalnya merubah warnanya. Pokoknya ada di menu format ini teman-teman. Kita memberikan garisnya seperti ini, efeknya, lingkaran. Future border ini garisnya, contoh seperti ini, garisnya ini saya tebalkan garisnya. Lalu di sini ada future effect seperti ini. Nah, di sini ada positionnya seperti ini teman-teman. Semua ngaturnya di menu format. Nah, itu mengenai future. Pokoknya kata kunci di future itu insert future. Kalau sudah dipilih agar bisa dipindah, silakan teman-teman wrap teks dulu. Ini terpenting, ini yang paling penting menurut saya. Dasar. Kalau yang lain itu hanya manipulasi aja. Ini tinggal mengecilkannya seperti ini. Tinggal geser kemana teman-teman mau.
Oke. Selanjutnya ada namanya clip art. Ini sama ya sebenarnya teman-teman. Kalau picture ini adalah gambar yang ada di dalam komputer kita, sementara clip art adalah gambar yang disediakan oleh Microsoft Word. Jadi kalau kita mau memberikan clip art itu tinggal klik clip art, baru teman-teman pilih di sini go, maka muncullah tampilnya seperti ini. Sebenarnya ini udah saya besarkan ini, atau beda sama teman-teman gini. Nah, saya besarkan biar nampak. Nah, ini tinggal saya klik. Nah, sama juga tadi teman-teman, ini kan bisa dikasih kemana-mana ini. Misalkan teman-teman wrap teks dulu, in front of text, dikecilkan, tinggal teman-teman atur sesuai dengan keinginan. Oke, itu materi tentang clip art. Selanjutnya apa materinya teman-teman? Ada namanya shapes. Jadi shapes itu gini. Saya close dulu ini. Misalnya yang sering digunakan di shapes itu adalah, nah ini contoh. Kita membuat struktur organisasi seperti ini. Di sini kan kita butuh segi empat, butuh garis dan sebagainya. Maka kita menggunakan namanya shapes teman-teman. Caranya seperti ini. Nah, kita menu insert ya, tetap di menu insert baru kita pilih shapes. Nah, inilah jenis shapes teman-teman. Banyak di sini ada yang bentuknya kotak seperti ini. Ada yang bentuknya lagi ini yang ini. Nah, yang perlu dipahami di sini teman-teman, kalau mau mengisi ini kan ada di dalam ini kan kita bisa buat tulisan gitu. Maka caranya tinggal teman-teman klik kanan add text, add text. Kalau sudah tinggal teman-teman ketik. Ini juga add text. Untuk memanipulasi shapes ini teman-teman, tinggal rubah di sini, muncul menu format, maka tinggal teman-teman pilih seperti ini. Nah, di banyak yang lain sebenarnya text directionnya seperti ini, arah tulisannya seperti ini, dia akan berubah seperti ini. Text wrappingnya juga seperti itu, lainnya juga perataan teksnya dan sebagainya. Intinya dia di menu format. Tapi ada satu hal yang penting lagi selain menyisipkan teks tadi ya. Kalau tadi ini kata-kata kuncinya saya kasih aja. Menyisipkan teks tadi kan berarti tinggal klik kanan. Ini perlu diingat teman-teman, karena ini sering lupa juga bagi pemula ya. Kalau sudah mahir dia nggak akan lupa lagi. Ini misalnya saya sisipkan ini, agar bisa mengetik di dalamnya berarti tinggal klik kanan. Klik kanan di mouse ya teman-teman, baru pilih add text, baru ketik di dalam. Kalau mau merubah arah tulisan tinggal begini. Oke. Lalu selanjutnya kalau mau menggandakan shapes ini teman-teman, memperbanyak gitu seperti ini. Saya kecilkan dulu ya. Teman-teman tinggal klik kanan copy, baru klik kanan paste. Ini pastenya ya. Udah jadi 2. Tapi sebenarnya ada cara cepatnya teman-teman. Cara cepatnya kenapa perlu saya ajarkan juga ini, karena penting. Tinggal teman-teman tahan kontrol di keyboard. Bentar ya, saya kasih dulu keyboardnya. Teman-teman tahan kontrol di keyboard ini, menu CTRL, baru ini geser, maka sudah tercopy. Nah seperti ini, ditahan ya, ini kontrolnya kan aktif. Itu cara cepat memperbanyak daripada shapes ini.
Kenapa penting ini? Contoh kita membuat struktur organisasi, contoh seperti ini. Buat misalnya nama. Seperti ini, baru saya klik kanan add text, misalnya di Arogia SSI, baru dibawa ketua. Oke. Seperti ini. Kalau kita mau membuat struktur organisasi kan ini, kalau sudah ada formatnya satu kan berarti ini kita tinggal gandakan teman-teman. Nih, saya kontrol seperti ini. Nah, tinggal kita rubah misalnya ini. Polan Skom contoh kan. Sini jadi posisi sekretaris. Artinya kita tidak perlu buat dari awal kan. Konyol juga kalau kita buat lagi dari awal. Baru kita format. Nah, ini kan lama. Baru kita klik kanan add text. Kan bikin lama. Nah, kita perlu melakukan hal-hal yang menyederhanakan agar pekerjaan kita cepat selesai, teman-teman. Contoh soal lagi, misalnya kita membuat garis. Kalau di struktur organisasi itu kan berarti insert shapes, ada garis seperti ini, contoh garis. Maka teman-teman tinggal kalau misalnya mau memindahkan ke bawah, copy aja, kontrol copy. Nah, itu teman-teman. Yang tidak kalah penting lagi di shapes ini teman-teman, ini penting juga saya ajarkan, itu namanya dibuat dalam bentuk grup. Ini kan bisa satu-satu teman-teman. Kan bisa satu-satu ini. Nah, agar dia misalnya kalau sudah selesai, anggaplah ini sudah selesai struktur organisasinya seperti ini. Kita mau menyatukan dia, berarti tinggal kita blok aja teman-teman. Kita blok. Kalau tidak bisa di blok, maka teman-teman klik satu-satu. Klik baru kontrol seperti ini. Aktifkan semua, kan aktif ya, perhatikan. Klik seperti ini. Klik garisnya lagi di bawahnya, baru teman-teman klik kanan grup. Bentar ya, error ini juga lihat saya. Grup. Nah, ini di menu format klik grup. Kalau sudah, ini udah satu grup teman-teman. Artinya mau kita kecilkan pun dia udah satu grup. Kalau mau kita rubah dia udah satu grup ini. Nah, artinya ngerubahnya satu-satu sekaligus. Nah, ini penting ya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk merubah ini, untuk menggabungkannya tinggal klik aktifkan seperti ini. Saya besarkan ya, perhatikan. Aktifkan, baru tekan kontrol di keyboard seperti tadi. Baru klik yang lain sampai ada menu plus seperti ini. Perhatikan tanda kursor saya ada icon plus. Nah, aktifkan seperti ini. Kalau sudah, menu format, baru di sini ada grup. Oke teman-teman, itu cara menggrupnya. Kalau kita misalnya kecilkan ini, dia udah bisa. Kalau mau misahkan lagi, berarti tinggal menu format ungroup. Maka dia udah bisa lagi. Nah, itu penting khusus untuk shapes. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa paham ya. Kalau kurang paham silakan di kolom komentar diisi ya, sehingga nanti saya bisa memperbaiki videonya kalau misalnya ada yang kurang. Oke teman-teman, materi selanjutnya ada namanya Smart Art. Nah, Smart Art ini sebenarnya kalau tadi shapes ini kita buat satu-satu, Smart Art dia sudah menyediakan template-nya. Contoh tadi ini struktur organisasi. Nah, kalau Smart Art dia sudah punya template yang lebih bagus, yang sudah disiapkan yang lebih cepat. Contoh ini Smart Art, banyak di sini pilihannya. Ada yang bentuknya list, proses.
dan sebagainya. Contoh misalnya kita dipilih di sini ada yang bentuknya seperti ini misalnya ini. Oke. Nah, ini kita tidak perlu buat satu-satu. Nah, kita isi aja kan. Ini formatnya juga kan muncul di atas ini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Setelah menu view muncul menu design. Artinya mendesainnya di sini. Nah, tinggal teman-teman butuh daripada smart art ini apa kebutuhannya. Contoh butuh kita struktur organisasi begini seperti ini. Nah, kita close aja deh ini lebih ini. Insert smart art, kita pilih yang seperti ini. Seperti ini deh. Nah, ini kan saya ini Jakarta, atau di sini negara, sini provinsi, sini kabupaten, kota. Jadi ini dia sudah menyediakan template, tidak perlu kita buat satu-satu. Kalau tadi melalui Shapes kan berarti kita buat dulu nih. Kita buat dulu dari bentuknya yang seperti ini. Begini. Baru kita klik kanan ada the text, kita buat negara. Bacakan hurufnya. Maka tidak perlu kita buat seperti itu, lama sekali. Contoh kita buat garisnya, kita Shapes, kita geser begini, baru kita gandakan seperti ini, kita kontrol, kita putar arahnya seperti ini. Nah, ini kan butuh waktu lama ya teman-teman. Maka itulah gunanya smart art, namanya smart ya. Jadi dia lebih kompetitif lah, lebih cepat. Ini banyak jenis-jenisnya di sini. Silakan teman-teman sesuai kebutuhan. Kalau butuh yang seperti ini, sama untuk mengedit-editnya juga ada di menu desain teman-teman. Jadi silakan pilih aja. Mau pilihan yang seperti ini, ada yang change colornya, gambar warnanya seperti ini, dan menu format dan sebagainya. Itu tentang smart art. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, materi selanjutnya ada namanya chart atau grafik. Biasanya sih chart ini lebih banyak digunakan di Excel ya, tapi nggak apa-apa kita ajarin aja. Cara memberikannya, cara menyisipkannya, insert chart, baru kita pilih jenis chartnya, jenis grafiknya. Sini banyak ini, kolom, line, P sampai radar ini. Tinggal teman-teman aja pilih salah satu. Jadi Oke. Kalau sudah muncul seperti ini, muncul tampilan Excelnya teman-teman. Ini kan tadi Word kita ini tadi. Ini, yang ini. Sebelah kiri, sebelah kanannya adalah Microsoft Excel. Kenapa muncul ini? Artinya grafik ini terbentuk oleh data yang ada di dalam ini. Contohnya ini saya buat misalnya komputer, laptop, HP, mouse contoh. Ini data penjualan anggap 2020, 2021, 2022. Maka di sini berubah. Nah, kan? Misalnya di sini 2020 penjualannya 200. Ini 250, 300, 350. 2021 dia naik jadi 250. Ini jadi berkurang 200. Ini 150 jadi 500. Nah, ini. Artinya data grafik ini terbentuk berdasarkan data yang ini. Kalau sudah selesai diisi, contoh saya isi aja ini nih. Oke, saya close ini.
Ini ya, saya close. Nah, ini datanya, grafiknya. Lagi-lagi setelah menu view teman-teman muncul menu desain. Artinya kalau mau merubah jenis grafiknya tinggal rubah ini. Layoutnya seperti apa? Misalnya contoh layout aja saya kasih contoh ya. Misalnya di sini ada namanya chart title, judul grafiknya. Berarti saya klik, baru saya pilih centered overlay title, maka dia ada di tengah. Contoh misalnya ini data penjualan barang di PT COC.com. Nah, itu. Apalagi yang tidak kalah penting teman-teman, ini merubah datanya. Misalnya contoh ini datanya kan salah, ini contoh 2000, misalnya contoh ini. Maka cara merubahnya tinggal klik kanan aja teman-teman, klik kanan di keyboard, baru di sini ada edit data. Kalau sudah diedit data maka di sini muncul. Contoh ini bukan mouse tapi misalnya proyektor, maka berubah ini jadi proyektor. Sudah diedit, tinggal close, maka dia sudah berubah. Itu tentang grafik ya teman-teman. Untuk desain-desainnya silakan, untuk lebih memahaminya silakan teman-teman coba. Nah, contoh ini aku tidak mau lagi bentuknya seperti ini, tinggal change chart type-nya, saya rubah jadi begini bentuknya, dia akan berubah. Oke, itu tentang grafik teman-teman. Selanjutnya nanti untuk header, footer, page number saya bahas di materi selanjutnya ya, takutnya terlalu panjang juga ini, nguploadnya lama. Oke, sekian teman-teman, kita lanjut di part selanjutnya. Salam COC Learning.